Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ketiga ini dengan judul pengertian dan macam-macam akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betapa pentingnya akhlak pada diri manusia, karena akhlak adalah tolak ukur apakah seseorang itu mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akhlak terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji, dan yang kedua adalah akhlak mazmumah, artinya tercela. Kalau kita lihat dari segi bahasa, akhlak itu bentuk jamak dari kata khuluq. Artinya adalah perangai atau tabiat atau adab dan lain sebagainya. Maka ketika kita merujuk pendapat Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, kemudian timbul perbuatan yang dilakukan sehingga tidak perlu membutuhkan pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu. Karena itu akhlak dalam pandangan beliau adalah perbuatan yang sifatnya spontanitas, perbuatan yang langsung hadir di saat itu juga. Ketika akhlak itu diawali dengan perenungan, pemikiran, dan lain sebagainya, maka menurut Imam Al-Ghazali tidak demikian. Sebab akhlak itu lahir secara spontanitas. Nah, berangkat dari situ, maka ada akhlak yang hadir secara fitrah, ada pula akhlak yang memang harus dibentuk. Akhlak yang lahir secara fitrah itu katakanlah
Dari lahir dia sudah membawa akhlak tersebut. Tetapi ada pula akhlak yang mesti dibentuk. Tidak selamanya orang jahat itu jadi jahat. Tidak selamanya orang yang tidak baik itu menjadi tidak baik. Ketika seseorang itu dididik, dibentuk, jangan salah, yang tadinya jahat, dia bisa berubah menjadi orang yang baik. Bahkan baiknya dirinya terbawa sampai sepanjang hidupnya. Lalu sebagai ciri akhlak itu hadir pada diri, yang pertama adalah sifat atau akhlak tersebut mengakar, yang dilakukan secara spontan. Kemudian yang kedua, akhlak tersebut hadir secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya, setiap diri manusia ini pasti memiliki akhlak mahmudah, juga pasti dia memiliki akhlak mazmumah. Ketika bicara masalah akhlak mahmudah, ini artinya akhlak yang terpuji, yang lahir dari diri manusia, karena memang manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu semuanya dalam keadaan suci. Kenapa anak yang dilahirkan itu semuanya dalam keadaan suci? Karena dia hadir dari yang maha suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abawahu yuhawidanih au yunassiranih au yumajjisanih. Keyakinan yang suci itu sangat tergantung bagaimana keyakinan kedua orang tuanya. Bahkan kesucian diri kita ini bisa berubah disebabkan karena keadaan lingkungan, keadaan keluarga, dan lain sebagainya. Maka pada prinsipnya anak manusia itu pertama dia memiliki akhlak mahmudah, yaitu terpuji. Mana akhlak yang terpuji itu? Sabar, qanaah, tawakal, rendah hati, tawaddu, dan lain sebagainya. Tapi karena keadaan lingkungan dan lain sebagainya, maka pada diri manusia juga terkadang melekat sifat atau akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela, dan itu hinggap bisa kepada siapa saja. Mana akhlak mazmumah, akhlak yang tercela? Banyak, di antaranya iri, sombong, senang dipuji, pelit, pemarah, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana peran akhlak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
akhlak memiliki peran yang begitu penting. Kenapa? Karena dengan akhlak tersebut seseorang derajatnya bisa naik sehingga lebih dekat lagi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling sulit itu adalah bagaimana menempa diri agar memiliki akhlak yang terpuji. Karena itu akhlak yang terpuji itu dia mesti bersifat menyeluruh, dalam artian bahwa akhlaknya tidak lagi akan berubah disebabkan karena yang lain. Jadi ketika akhlak mahmudah itu hadir, tampil, ketika benar-benar akhlak itu hadir pada diri, maka dalam situasi, dalam keadaan apapun dia tidak akan berubah. Itulah akhlak yang lahir, melekat pada diri. Lalu dengan akhlak tersebut akhirnya pribadinya menjadi baik. Baik kalamnya, baik ucapannya, baik cara berpikirnya. Kunci akhlak itu akan menjadi baik selama-lamanya ketika akhlak itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sebatas baik kepada manusia, dia juga menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hubungan dirinya kepada Allah itu menjadi prioritas utama. Karena itu kita dengar ada istilah hablum minallah, ada yang disebut dengan hablum minan nas. Akhlak dalam Islam tidak hanya disandarkan kepada baiknya kepada sesama manusia. Akhlak yang baik itu di posisi yang pertama, dia menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Dalam artian dirinya taat ibadah kepada Allah, dirinya berusaha menjalankan perintah Allah, dirinya berusaha menghindari dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika seseorang memiliki hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti, bukan lagi mudah-mudahan, pasti dirinya akan menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia. Sebaliknya, seseorang yang menjalin hubungan baik kepada sesama manusia tetapi tidak baik hubungannya kepada Allah, maka dipastikan bukan seperti itu akhlak yang diharapkan dalam Islam. Karena dalam Islam menempatkan Allah di atas segala-galanya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana agar kita untuk menjadi pribadi yang baik
memiliki akhlak yang baik? Caranya adalah kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun adalah pencapaian seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Bahasa dalam agamanya itu takwa. Tapi dia bisa ditarik pada ranah bab masalah tentang akhlak. Orang yang punya takwa yang baik, dialah yang memiliki akhlak yang baik. Karena itu instrumen mencapai ketakwaan berlaku instrumen untuk memiliki akhlak yang baik. Mana instrumen agar mencapai takwa juga berlaku agar memiliki akhlak yang baik? Kalau kita kaitkan dengan ibadah puasa, instrumen yang pertama adalah imsak. Apa itu imsak? Artinya adalah menahan. Tahan mata dari pandangan yang tidak baik, tahan telinga dari pandangan yang tidak baik, tahan mulut dari pandangan dari ucapan yang tidak baik, tahan tangan dari perbuatan yang tidak baik, tahan kaki dari melangkah yang tidak baik. Instrumen yang pertama adalah imsak, artinya adalah menahan. Bukan hanya sehari dua hari, tetapi berkelanjutan, terus menerus. Lalu instrumen yang kedua adalah tilawatil Quran,